Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita dan kita masih terus belajar dari renungan kita dari Efesus pasal 2 tentang bagaimana Tuhan ingin membangun rumah tempat kediamannya, di mana kita perlu dibangun di atas dasar Yesus Kristus dan dibangun di dalam ajaran rasul-rasul dan para nabi. Dari di situ kita bisa melihat pembangunan yang dikatakan dalam ayat 20 yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjurunya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Menarik sekali kalau saya memperhatikan di pasal 1 Paulus berbicara tentang gereja sebagai tubuh, dan kita menjadi kepenuhan Dia yang bertanggung jawab untuk memenuhi semua dan segala sesuatu. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Di sini kita melihat di pasal 1 gereja yang Paulus katakan untuk memberi pengertian kepada gereja di Efesus, umat Tuhan di sana, bahwa kita adalah jemaatnya. Dan Kristus adalah kepala, kita adalah tubuh, Dia adalah kepala. Kita jemaat yang adalah tubuhnya, itu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dan di ayat-ayat sebelumnya kita tahu bahwa dasar daripada untuk memahami gereja yang adalah kepenuhan Dia itu dibutuhkan pewahyuan, dibutuhkan pengenalan, sehingga kita bisa melihat rahasia panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan di pasal yang kedua, di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus mendasari surat ini mengingatkan kita untuk bisa memahami pasal 2 ayat yang 20, 21, 22 itu adalah dimulai dengan dia mengingatkan bahwa kita semua ini sebenarnya adalah orang-orang berdosa yang sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran kita. Di pasal 1 untuk menjadi sebuah gereja kepenuhannya, kita memahami prinsip itu, kita butuh roh hikmat dan wahyu. Tapi di sini kita perlu memahami kasih karunia Tuhan. Bagaimana Paulus mengingatkan dulu kita sebenarnya binasa karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kalau saudara lihat di pasal 2 bahwa kita dulu melakukan pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Kita mati binasa. Kita hidup di dalam dosa itu. Kita mengikuti jalan dunia ini. Karena kita mengikuti, mentaati penguasa kerajaan, yaitu roh yang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dan dia berkata sebenarnya kita juga terhitung di antara mereka, di mana kita hidup dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Jadi pada dasarnya kita semua adalah orang-orang yang harus dimurkai. Jadi di pasal kedua ini sebelum dia berbicara tentang gereja yang adalah bait Allah, di mana kita dibangun menjadi tempat kediaman Roh Allah ada di dalamnya, kita perlu memahami prinsip ini. Siapa diri kita? Jadi saudara harus bisa melihat kemurahan dan anugerahnya, sehingga kita bisa dibangun, bisa sampai kepada level titik gereja yang Tuhan mau. Karena hari ini terus terang orang-orang banyak menghabiskan cerita, kata, energi, kekuatan, uang untuk satu kata yang bernama gereja. Pertanyaannya, apakah gereja layak disebut gereja hari ini kalau melihat kondisi gereja hari-hari ini? Tercabik-cabik sebenarnya, saling memakan, bukan saling menopang. Semua membangun tubuh Kristus itu, saudaraku, di pasal 1. Sepertinya jempol jalan sendiri, kelingking jalan sendiri, mata jalan sendiri, kuping jalan sendiri, mulut jalan sendiri. Tidak menjadi tubuh. Semua orang bercerita, berkata bahwa kita harus saling mengasihi, gereja harus saling mengasihi. Tetapi pada realitanya kita melihat kebenaran Tuhan. Makanya hati-hati dengan kesesatan yang terjadi, dengan euforia di dalam gereja tanpa diajar kebenaran. Karena saya mempercayai bahwa gereja yang kuat harus dibangun di atas kebenaran. Kebenaran yang bukan menjadi pengetahuan, tapi kebenaran di mana firman itu dihidupi, dipraktekkan. Istilah saya, firman itu perlu menjadi darah dan daging. Firman itu sampai hidup dalam hidup kita, sampai kita menjadi teladan, kata Paulus kepada Timotius. Teladan dalam perkataan, teladan dalam tingkah laku, teladan dalam kasih, teladan dalam kesetiaan, teladan dalam kesucian. Sehingga kita bukan hanya jago di dalam, tapi kita bisa mempresentasikan Tuhan. Karena itu kita perlu
kembali kepada prinsip di pasal 2 ini Paulus mengingatkan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, Efesus 2 ayat 4. Oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita dibuatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan kerangka berpikir ini yang Paulus tanamkan kepada jemaat di Efesus sebelum kita masuk di dalam ayat-ayat selanjutnya, sehingga kita disebut katanya dulu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang tak bersunat oleh mereka yang menamai dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Tapi sekarang di dalam Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Saudara lihat, untuk memahami dan menjadikan kita, membangun kita menjadi sebuah gereja di mana kita bisa dibangun dengan pengajaran rasul-rasul dan nabi dan Yesus sebagai batu penjuru, sehingga kita di sini dikatakan di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun. Kalau sudah melihat sebuah rumah atau bait Allah itu disusun sedemikian rupa. Kerangka ini perlu dipahami oleh kita, bahwa kita dulu tanpa Yesus. Karena itu sekarang ketika di dalam Tuhan, bagaimana mungkin kita mau berjalan seenak kita sendiri. Saya berdoa berharap supaya kita bisa memahami kerangka surat Rasul Paulus kepada gereja di Efesus, sehingga saudara-saudara semua bisa dibangun menjadi rumah kediaman Allah. Dan kalau kita datang ke rumah Tuhan, ke tempat Tuhan, ya, kita bukan ketemu superstar, pendeta-pendeta yang hebat, tapi kita langsung ketemu Tuhan. Ya, seperti kita lihat realita kenyataan kita ketika Tuhan hadir dalam kehidupan gereja mula-mula. Mereka saling membantu, tidak ada satupun harta yang dimiliki menjadi milik sendiri. Mereka saling berkorban. Kalau sekarang nggak jalan sendiri-sendiri. Ya, kita melihat bagaimana kuasa mujizat Tuhan. Petrus dengan bayangannya, orang-orang sakit sembuh. Setiap hari ada orang-orang diselamatkan. Saya menentang yang namanya saudaraku hari ini melihat gereja benar-benar seperti kanibal, saling memakan. Kita perlu didik umat Tuhan untuk masuk dalam konsep-konsep Tuhan. Karena itu saya berdoa biar renungan ini bisa menolong kita lewat pembelajaran gereja dalam konteks surat Rasul Paulus kepada gereja di Efesus. Kiranya pagi ini Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kemurahan dan anugerah-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Di luar Engkau kami tidak ada apa-apanya. Kami tidak punya pengharapan, tapi kami bersyukur di dalam Kristus kami diampuni, kami disucikan, kami ditebus oleh darah-Mu, dan kami sedang dipersiapkan, dibangun untuk menjadi rumah tempat kediaman-Mu, rapi tersusun, dibangun di atas dasar ajaran rasul dan para nabi, dan Kristus sebagai batu penjuru. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.